Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Alam. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara kali ini. Di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Untuk pemateri pertama yaitu Saudari Dinda, yang kedua Saudari Titis, yang ketiga Saudari Sani, yang keempat Saudari Ica, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Untuk selanjutnya, sebelum ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik penilaian keterampilan. Di sini, penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, standar penilaian pendidik mulai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menurut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudari Titis. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Penilaian kinerja juga menekankan pada penilaian proses. Contohnya yaitu bermain sepak bola, menyanyi, memainkan alat musik. Dan penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Terima kasih kepada Saudari Titis yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri ketiga yaitu akan disampaikan oleh Saudari Sani. Kepadanya kami persilakan. Oke, langsung saja. Di sini saya, Sani Ratni Pratiwi, akan menjelaskan penilaian produk berikut pengertian, apa yang dinilai, contoh, serta apa sih tujuan penilaian produk ini. Jadi, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang ia punya atau miliki menjadi wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, penilaian ini dilakukannya terhadap apa sih? Jadi, begini teman-teman, penilaian produk itu dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat gambar imajinatif, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya. Nah, tujuan penilaian produk dari sumber yang saya baca terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Misalnya, kita ambil tujuan pembelajaran SBDP di kelas 2, tema 3, materi gambar imajinatif. Nah, di situ tujuan yang ingin dicapainya adalah dengan mengamati teks yang guru sajikan, siswa mampu menggambar imajinasi. Jadi, aspek keterampilan yang dinilainya itu tentu saja kualitas produk atau kualitas gambar yang dihasilkan, baik dari segi isi apakah si gambar ini sesuai dengan tema yang guru berikan, maupun dari segi kerapian gambarnya. Lalu tujuan yang kedua yaitu menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang terakhir adalah menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan
menunjukkan inovasi dan kreasi. Kita ambil contoh materi gambar imajinatif tadi ya. Nah, sudah tentu kan dalam menggambar imajinasi atau menuangkan bayangan siswa dalam bentuk gambar itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Jadi, dalam satu tugas menggambar itu yang terukur bukan hanya pencapaian tujuannya saja atau proses pembuatannya saja, tapi kemampuan si siswa dalam bereksplorasi dan ngembangin gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasinya pun terukur. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Kepada Saudari Sani yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri keempat yaitu Saudari Ica. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ica dari pemateri keempat yang akan menjelaskan materi selanjutnya tentang penilaian praktik. Jadi, penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik itu kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Nah, tujuan dari penilaian praktik ini untuk menilai kemampuan peserta didik mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh dari penilaian praktik ini berupa karya sastra, membaca pidato, baik pidato bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, menari, menyanyi, berenang, praktik laboratorium, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Pada Saudari Ica yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri yang kelima atau terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Instrumen penilaian sikap dan keterampilan menggunakan skala 4, mulai dari skor 1 sampai dengan 4 dengan kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Seluruh penilaian sikap dan keterampilan siswa dilakukan dengan metode observasi dengan cara memberi tanda centang atau melingkari pilihan skor yang diberikan. Yang pertama, instrumen penilaian sikap spiritual. Instrumen penilaian sikap spiritual terdiri atas 5 indikator penilaian, yaitu 1. Sembahyang sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, memberi salam kepada sesama, guru, teman, atau sejawatnya. Yang ketiga, santun dalam berbicara kepada sesama. Yang keempat, sopan dalam berbuat kepada sesama. Dan yang kelima, jujur dalam berbicara dan berbuat kepada semua orang. Yang kedua yaitu instrumen penilaian sikap sosial. Instrumen penilaian sikap sosial terdiri atas 5 indikator penilaian, yaitu yang pertama, berperilaku jujur dalam pembelajaran. Yang kedua, berperilaku disiplin dalam pembelajaran. Yang ketiga, berperilaku sopan dalam pembelajaran. Yang keempat, bertanggung jawab dalam pembelajaran. Dan yang kelima, percaya diri dalam pengerjaan tugas-tugas. Penilaian sikap sosial dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung dan oleh teman sejawatnya sekali dalam 1 semester. Penilaian oleh guru dilakukan dalam memperhatikan kondisi ekstrim pengembangan sikap sosial yang terjadi pada anak selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu instrumen penilaian presentasi tugas-tugas di kelas. Instrumen penilaian keterampilan presentasi tugas-tugas terdiri atas 10 indikator penilaian, yaitu yang pertama, berbicara santun saat presentasi. Yang kedua, berbicara faktual. Yang ketiga, berbicara rasional logis. Yang keempat, berbicara sistematis. Yang kelima, berbicara komunikatif. Yang keenam, berbicara sopan. Yang ketujuh, berbicara patuh. Yang kedelapan, berbicara jujur. Yang kesembilan, berbuat percaya diri. Dan yang kesepuluh, berbuat kreatif inovatif. Penilaian keterampilan presentasi tugas-tugas dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung.
Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat partisipasi anggota kelompok dalam presentasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan tiap-tiap anggota kelompok memperoleh nilai berbeda. Presentasi dilakukan lebih baik. Yang keempat yaitu instrumen penilaian produk tugas-tugas pembelajaran. Instrumen penilaian kesimpulan siswa dalam membuat produk tugas-tugas terdiri atas 5 indikator penilaian, yaitu yang ke satu kerapian atau kebersihan produk, yang kedua kelengkapan produk, yang ketiga kebenaran isi, yang keempat kreativitas, dan yang kelima tata bahasa atau tata letak. Penilaian keterampilan siswa dalam membuat produk tugas-tugas dilakukan oleh guru dan oleh siswa sesuai dengan jumlah produk yang ditugaskan. Untuk pemaparan materi kali ini telah selesai. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.